selamat pagi teman-teman semua. Yuk kita dengarkan pembahasan tentang proses tahapan perumusan kebijakan yang akan dijelaskan oleh Kak Fitra dan juga Kanita. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas dan menjelaskan tentang tahapan dalam proses perumusan kebijakan. Selanjutnya ada definisi perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan adalah proses menyusun ide atau solusi menjadi rencana yang jelas dan terstruktur agar bisa mengatasi suatu masalah di masyarakat. Kebijakan ini berbentuk peraturan, program pemerintah, atau keputusan pejabat publik. Dan selanjutnya ada tahapan proses perumusan kebijakan. Tahapan proses perumusan kebijakan ini ada 10 tahapan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, di mana tahapan ini merupakan langkah pertama dan sangat penting dalam proses perumusan kebijakan. Identifikasi masalah bertujuan untuk menggali dan mengenali serta merumuskan masalah utama yang perlu ditangani melalui intervensi kebijakan. Masalah yang diidentifikasi bersifat nyata, yaitu benar-benar terjadi dan bukan asumsi. Yang kedua itu penting, berpengaruh besar terhadap tujuan organisasi atau lembaga. Dan yang ketiga berdampak luas, yaitu menyentuh banyak pihak atau sektor. Dan keempat itu tidak bisa diselesaikan secara teknis biasa, yaitu memerlukan pendekatan struktural dan sistematis. Selanjutnya adalah langkah-langkah identifikasi masalah. Yang pertama, melakukan observasi kondisi aktual di lapangan dengan cara pengamatan langsung terhadap situasi yang menjadi pusat perhatian. Yang kedua, mengumpulkan data dan fakta pendukung. Tujuannya untuk menghindari kesalahan persepsi seperti masalah berdasarkan bukti atau bukan asumsi. Yang ketiga, mewawancarai pihak-pihak yang terdampak. Wawancara bisa membantu menemukan hal yang tidak tampak dari data kuantitatif. Dan yang keempat, merumuskan pernyataan masalah secara jelas. Rumusan ini nantinya akan digunakan sebagai pijakan dalam tahap selanjutnya. Yang kedua ada analisis masalah. Analisis masalah adalah proses untuk memahami serta mendalam akar penyebab dan dampak dari suatu masalah yang telah diidentifikasi. Tujuannya bukan hanya untuk melihat gejala permukaan, tetapi menggali mengapa masalah itu terjadi dan siapa saja yang terdampak atau terlibat dalam masalah tersebut. Dan selanjutnya di sini ada langkah-langkah analisis masalah. Yang pertama itu menggunakan alat analisis masalah dengan cara menggunakan diagram sebab akibat, 5 whys, dan analisis SWOT. Yang kedua, mengenali data, yaitu dengan cara metode kuantitatif atau kualitatif. Dan yang ketiga, mengidentifikasi aktor terkait, seperti siapa saja yang terlibat atau terdampak oleh masalah, apa peran dan kepentingan masing-masing pihak, dan apakah ada pihak yang bisa jadi bagian dari solusi. Dan selanjutnya ada yang ketiga, yaitu perumusan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran adalah proses menyusun arah kebijakan yang ingin dicapai, baik dalam bentuk tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan dan sasaran ini akan menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Selanjutnya ada karakteristik tujuan yang baik atau SMART. Yang pertama itu ada spesifik. Tujuan harus jelas dan tidak ambigu, seperti apa yang ingin dicapainya. Yang kedua, measurable, yaitu terukur, harus bisa diukur dengan indikator yang jelas, seperti berapa besar perubahannya. Dan yang ketiga ada achievable, yaitu dapat dicapai, realistis, dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Dan yang keempat ada relevan, sesuai dengan masalah yang dihadapi dan prioritas kebijakan. Dan yang kelima ada time bound, yaitu berjangka waktu, ada batas waktu untuk pencapaian tujuan. Yang keempat ada pengembangan alternatif solusi. Pengembangan alternatif solusi adalah proses merancang dan menyusun berbagai pilihan strategi atau kebijakan yang mungkin bisa digunakan untuk mengatasi masalah publik yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuannya bukan langsung menemukan solusi atau final terakhirnya, tetapi menghasilkan beberapa opsi yang dapat dibandingkan dan dievaluasi lebih lanjut.
Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan alternatif solusi. Yang pertama itu brainstorming atau ide-ide solusi. Tujuannya adalah menjaring ide tanpa langsung menilai apakah ide tersebut layak atau tidak. Dan yang kedua, studi banding dan kebijakan yang berhasil di tempat lain. Analisis ini membantu melihat praktik terbaik dan menghindari kegagalan yang telah terjadi. Dan yang ketiga itu ada mengkaji kelayakan dan konsekuensi tiap alternatif. Mempertimbangkan faktor seperti biaya, dampak jangka panjang, penerimaan publik, serta potensi resistansi. Dan di sini ada yang kelima, evaluasi dan pemilihan alternatif terbaik. Evaluasi dan pemilihan alternatif adalah proses menilai dan membandingkan berbagai pilihan solusi yang telah dikembangkan sebelumnya berdasarkan kriteria-kriteria yang objektif. Tujuan akhirnya adalah untuk memilih alternatif terbaik yang paling mungkin berhasil dalam mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Dan selanjutnya di sini ada kriteria evaluasi. Yang pertama itu ada efektivitas, apakah solusi tersebut berdampak nyata terhadap tujuan kebijakan. Yang kedua ada efisiensi biaya, apakah solusi tersebut memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang ketiga ada kelayakan teknis, apakah infrastrukturnya ada dan apakah pelaksanaannya realistis. Dan yang terakhir, diterima oleh masyarakat, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat. Keenam, penyusunan dokumen kebijakan. Penyusunan dokumen kebijakan adalah proses merumuskan kebijakan secara tertulis dalam bentuk dokumen formal yang sah. Dokumen ini memuat substansi kebijakan, dasar hukum, serta mekanisme implementasi secara rinci. Ini menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan kebijakan oleh seluruh pihak terkait. Dan selanjutnya ada isi umum dokumen kebijakan. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah, bisa disertai dengan analisis situasi dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua itu ada tujuan dan ruang lingkup kebijakan, menjelaskan siapa saja yang terlibat dan area mana saja yang tercakup dalam kebijakan. Yang ketiga ada strategi pelaksanaan, termasuk rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan alokasi sumber daya seperti anggaran, SDM, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kewajiban dan tanggung jawab, menentukan garis koordinasi dan mekanisme pelapor. Dan yang terakhir ada sanksi jika diperlukan, dapat berupa sanksi administrasi, teguran, atau bentuk lain sesuai aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada yang ketujuh, yaitu sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan isi dan maksud suatu kebijakan kepada semua pihak yang akan melaksanakan, terlibat, atau terdampak oleh kebijakan tersebut. Proses ini penting agar kebijakan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi juga dipahami, diterima, dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat atau institusi yang menjadi sasaran kebijakan. Dan selanjutnya ada metode sosialisasi. Yang pertama itu ada workshop atau pelatihan, dapat berupa sesi tatap muka, simulasi, atau pelatihan berbasis modul. Yang kedua ada surat edaran dan media sosial. Surat edaran cocok untuk instansi resmi, sementara media sosial menjangkau masyarakat umum secara langsung dan interaktif. Yang ketiga ada diskusi kelompok dan forum warga, memberi ruang tanya jawab, klarifikasi, dan masukan dari masyarakat. Dan yang ke-8 ada persiapan implementasi. Persiapan implementasi adalah tahapan penting dalam proses kebijakan yang bertujuan untuk menyusun seluruh elemen pendukung pelaksanaan kebijakan. Ini melibatkan peraturan teknis, administratif, dan sumber daya agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan efisien di lapangan. Dan selanjutnya itu ada langkah-langkah. Yang pertama itu menyusun SOP, Standar Operasional Prosedur. SOP menjadi paduan teknis dan praktis bagi pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, menentukan anggaran dan sumber daya manusia.
menyusun kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan seperti transportasi, alat administrasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pelatihan pelaksanaan kebijakan, memberikan pembekalan dan pelatihan teknis kepada petugas pelaksanaan kebijakan agar mereka memahami isi, prosedur, dan tanggung jawabnya. Dan yang kesembilan, pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah tahapan di mana isi kebijakan yang telah dirumuskan dan dipersiapkan sebelumnya mulai diterapkan secara langsung di lapangan. Pada tahap ini, seluruh perangkat sumber daya dan sistem yang telah disiapkan digunakan untuk mewujudkan tujuan kebijakan dalam bentuk tindakan nyata. Dan di sini ada kegiatan pelaksanaan kebijakan. Yang pertama itu menjalankan program atau layanan. Eksekusi langsung dari kegiatan atau program yang dirancang. Yang kedua, menyampaikan bantuan informasi atau regulasi, penyaluran bantuan sosial, dana hibah, beasiswa atau subsidi kepada penerima manfaat. Yang ketiga, mencatat pelaksanaan untuk keperluan evaluasi. Semua proses pelaksanaan harus didokumentasikan dengan baik, misalnya dalam bentuk laporan, data penerima, atau formulir evaluasi. Dan selanjutnya ada yang ke-10, monitoring dan evaluasi atau MONEV. Monitoring dan evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk mengamati pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan, monitoring, serta menilai keberhasilan, dampak, dan efektivitas kebijakan. Evaluasi. Kegiatan ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dan selanjutnya ada langkah-langkah monitoring dan evaluasi. Yang pertama, menyusun indikator keberhasilan. Indikator bisa bersifat kuantitatif, data angka, maupun kualitatif, hasil wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan. Data dianalisis untuk melihat apakah hasil yang dicapai sesuai dengan target dan apakah ada penyimpangan, kelebihan, atau kekurangan. Yang ketiga, memberi umpan balik dan saran perbaikan. Hasil evaluasi disusun dalam laporan dan disampaikan kepada pembuat kebijakan atau pelaksanaan. Dan selanjutnya ada kesimpulan presentasi. Di sini ada perumusan kebijakan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah masyarakat melalui keputusan yang sah dan berdampak luas. Proses ini tidak berhenti pada penyusun dokumen kebijakan, tetapi terus berlanjut hingga implementasi dan evaluasi dampaknya. Setiap tahap saling melengkapi dan harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif, berbasis data, dan adaptif. Terdapat dinamika sosial. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi alat nyata untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian pembahasan dan penjelasan dari kami berdua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih kepada semuanya yang menonton dan mendengarkan presentasi kelompok kami.